Teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan absolut atau absolute income hypothesis. Dalam fungsi konsumsi dijelaskan bahwa pengeluaran konsumsi sangat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. Keynes dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Keynes mengatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat atau autonomous consumption, dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan. Dari analisis konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes, terdapat dua hal penting, yaitu A. Marginal propensity to consume lebih kecil dari average propensity to consume dalam jangka pendek. Yang B. Average propensity to consume orang kaya lebih kecil dari average propensity to consume orang miskin, di mana Keynes memberikan formulasi model fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan F dalam kurung Y, di mana bentuk fungsinya C sama dengan A tambah C dalam kurung Y. Keterangannya, C merupakan konsumsi masyarakat real. A besarnya konsumsi pada tingkat Y sama dengan 0. C MPC adalah hasrat konsumsi marginal. Y sama dengan besarnya pendapatan real. Bentuk kurva ini membawa konsekuensi bahwa meningkatnya pendapatan nasional akan meningkatkan hasrat konsumsi rata-rata marginal propensity to consume lebih kecil daripada average propensity to consume. Baik, selanjutnya teori konsumsi dengan hipotesa siklus hidup atau life cycle hypothesis. Teori konsumsi dengan hipotesa siklus hidup dikemukakan oleh Andel, Bamberg, and Modigliani, yaitu tiga ekonomi besar yang hidup di abad 18. Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pola konsumsi orang tersebut. Teori ini membagi pola konsumsi seseorang menjadi tiga, yaitu bagian pertama yaitu dari seseorang berumur 0 tahun hingga berusia tertentu, di mana orang tersebut dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Sebelum orang tersebut dapat menghasilkan pendapatan sendiri, maka mengalami de-saving. Ia berkonsumsi akan tetapi tidak menghasilkan pendapatan. Yang kedua, di mana seseorang berusia kerja atau dapat menghasilkan pendapatan sendiri hingga ia tepat berusia tidak bisa bekerja lagi. Pada keadaan ini mengalami saving. Dan yang terakhir, bagian ketiga, ketika seseorang pada usia tua di mana orang tersebut tidak mampu lagi menghasilkan pendapatan sendiri. Pada keadaan ini, ia mengalami de-saving lagi. Ini adalah gambar kurva hipotesis siklus hidup. Gambar di samping ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengeluaran konsumsi seseorang yang tergantung dari usia, di mana dengan bertambahnya usia seseorang, tingkat pengeluaran konsumsi semakin meningkat. Akan tetapi, kemampuan untuk memperoleh pendapatan semakin lama semakin menurun. Lalu, ada teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan relatif atau bisa disebut dengan relative income hypothesis. Teori ini dikemukakan oleh James Duesenberry. Menurut hipotesa ini, pengeluaran konsumsi dipengaruhi besarnya pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat adalah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat lingkungannya. Selanjutnya yaitu adalah teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan permanen. Teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan permanen dikemukakan oleh M. Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pendapatan permanen atau permanent income. Pendapatan permanen adalah pendapatan rata-rata jangka panjang yang diharapkan seseorang untuk terus bertahan dan stabil di masa depan. Yang kedua yaitu adalah pendapatan sementara atau transitory income. Pendapatan sementara adalah perubahan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, bersifat sementara, tidak konsisten, dan tidak berasal dari sumber yang tetap, seperti bonus, hadiah, atau penjualan aset.
ada dua dalam hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 itu artinya MU-nya menurun, yaitu setiap tambahan konsumsi barang, MU semakin lama semakin menurun. Artinya, kepuasan ekstra dari unit pertama jauh lebih besar daripada unit berikutnya. Yang kedua adalah hukum Gosen 2, yaitu prinsip equi marginal. Adalah konsumen mengalokasikan pendapatannya agar MU per rupiah sama untuk semua barang. Atau jika tidak sama, alihkan belanja ke barang yang lebih memberikan MU atau price lebih tinggi. Belanja ke barang yang lebih memberikan MU atau price lebih tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar perilaku, yaitu adalah analisis lebih mudah. Agar analisis lebih mudah, ekonomi membuat beberapa asumsi. Yang pertama adalah asumsi rasional, yang artinya konsumen ingin memaksimalkan kepuasan. Yang kedua adalah preferensi lengkap, yaitu bisa membandingkan dua pilihan, misalnya lebih suka kopi daripada teh, atau setidaknya sama. Yang ketiga adalah transivitas, yaitu jika A lebih disukai daripada B lebih disukai daripada C, maka A lebih jelas disukai daripada C. Yang terakhir adalah non-satuation, yaitu lebih banyak barang atau ceteris paribus memberi kepuasan nilai lebih tinggi. Berikut adalah penjelasan saya terhadap hukum Gosen dan asumsi dasar perilaku. Terima kasih.